wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hikmah Herliana, Saidah, Siti Fatimah, dan Syafariana Nikmah. Kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Syafariana Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi, Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya atau kekhalifahan. Jadi beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Selanjutnya tentang tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Jadi Abu Bakar adalah salah seorang sahabat terdekat Nabi SAW, termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, atau Al-Sabiqun Al-Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Qufah Al-Tamimi. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggalan Nabi Muhammad. Ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dengan tegas ia menyatakan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran atau orang yang murtad, tidak mau membayar zakat dan mengaku dirinya nabi sehingga semua kembali ke jalan yang benar. Yang selanjutnya, yang B, masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar belum cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali, sehingga ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang secara beramai-ramai membaiat Umar. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Hikmah Herliana. C. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Awal pemerintahan Utsman diwarnai dengan suasana yang kurang kondusif. Masyarakat terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pendukung Ali yang kurang mendukung pemerintahan Utsman, dan mendukung Utsman yang mendukung kepemimpinannya. Mereka mendukung Utsman bukan karena memberi penghargaan kepadanya, tetapi karena ingin menyatukan keinginan masing-masing. D. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, kaum muslimin secara akumulasi memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah kurang lebih 4 tahun 9 bulan, mengikuti cara Nabi dan mulai menyusun sistem yang islami. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang tepat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteladoran mereka. Perkembangan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar agama Islam sehingga ide-idenya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Di antara keempat khalifah tersebut, ternyata Umar memiliki kedudukan yang istimewa, dengan tanpa menafikan peran khalifah yang lain. Keistimewaan Umar terletak pada kemampuannya berpikir kreatif dan kebrilianannya dalam memahami syariat Islam. Kreativitas Umar mulai tampak ketika ia mengkhawatirkan keutuhan Al-Quran karena banyak hufaz yang mati syahid.
Umar memberikan sumbangan yang besar dalam membangun peradaban Islam. Ketika sudah menjadi kepala negara, ia mengubah nama kepala negara yang semula bergelar Khalifah al-Rasul menjadi Amir al-Mu'minin. Ia juga melanjutkan perluasan wilayah Futuhat sehingga pada masa wilayah kekuasaan Islam meliputi Syria, Mesir, Palestina, Irak, dan sebagian wilayah Persia. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Saidah. Dan C. Ibrah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah dengan meneladani prestasi-prestasi yang telah dicapai. Seperti yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan salah satu sosok pemimpin yang mementingkan kebenaran. Beliau selalu berpegang teguh juga kepada kebenaran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini selalu memberantas gerakan-gerakan yang menyalahi aturan Islam. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam. Beliau sangat memperhatikan dan mementingkan kepentingan rakyatnya. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan salah satu sosok pemimpin yang bersikap lemah lembut dan mementingkan kepentingan rakyatnya. Beliau lebih suka mengadakan pendekatan persuasif jika terjadi gejolak. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sosok pemimpin yang disiplin, tegas, dan keras dalam membela kebenaran. Khulafaur Rasyidin ini kan terdiri dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Baik, demikian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.